Hujan gerimis turun sejak jam 11 malam. Arman, sopir bus antar provinsi, menggenggam setir sambil memandang ke depan. Jalanan basah, lampu kendaraan jarang lewat. Penumpang hanya 3 orang, 2 tertidur, 1 lagi mengenakan jaket hitam dengan wajah tertutup masker. Rute malam ini seharusnya lewat jalan tol biasa, tapi di peta GPS muncul rute lebih cepat melewati jalan layang baru yang belum pernah ia lalui. Tulisan di papan penunjuk samar-samar terbaca, Jalan Layang Majabarat, uji operasional. Mungkin udah dibuka sebagian, gumam Arman. Ia menyalakan wiper dan melaju ke arah jalan layang yang sepi dan panjang, membentang di atas kota yang tertidur. Tapi anehnya tidak ada satupun mobil lain di sana. Jam menunjukkan 01,18. Hujan mulai reda. Lampu jalan di atas jembatan berkelap-kelip, kadang nyala, kadang mati. Di tengah bentangan beton itu, Arman melihat sesosok kecil berdiri sendirian di tepi jalan. Anak laki-laki, kira-kira umur 7 tahun, kaos putih, celana pendek biru, tubuhnya kedinginan, rambutnya menempel basah di dahi. Ia menatap ke bawah jalan raya di bawah sana, lalu menoleh pelan ke arah bus. Arman mengerem mendadak. Klakson berbunyi panjang. "Hei, nak, ngapain di situ?" Anak itu hanya menunduk. Tangan kecilnya menggenggam sesuatu. Boneka tanpa kepala. Suara lirih terdengar di antara deru mesin dan angin malam. "Bapak, lihat kepala boneka saya enggak?" Suara itu tidak terdengar dari luar. Suara itu langsung terdengar di telinga Arman, seolah anak itu berbisik dari kursi belakang. Arman menengok ke kaca spion. Kosong. Ia menggeleng cepat, menyalakan rokok, mencoba tenang. Tapi begitu menoleh lagi, anak itu sudah duduk di kursi paling belakang. Wajahnya pucat, pakaian basah, matanya kosong tanpa kilau. Ia memeluk bonekanya yang sekarang utuh, lengkap dengan kepala. "Bapak mau kemana?" tanyanya. Datar. "Aku mau pulang juga." Arman membanting setir ke pinggir jalan. Bus berhenti dengan suara rem mencicit panjang. Ia menoleh ke belakang. Kosong lagi. Hanya bangku lembab dan bau tanah basah memenuhi kabin bus. Dari arah kursi belakang terdengar bunyi tetes air. Lalu suara langkah kecil. Arman menatap kaca spion tengah, dan kali ini ia melihat bayangan anak itu berjalan mendekat. Bayangan, bukan wujudnya, tapi bayangan itu menempel di kursi dan dinding, merangkak seperti bayangan yang hidup. "Aku jatuh di sini dulu, Pak. Waktu jalan ini belum jadi." Suara itu bergema seperti datang dari bawah kolong bus. Arman keluar dengan senter, menyorot ke bawah. Jalan layang di bawah tampak retak-retak, seolah belum pernah diperbaiki. Dan di bawah bus ada bekas tangan kecil berlumpur menempel di aspal. Arman panik. Ia menyalakan radio CB dan memanggil pos tol. "Halo, pos Majabarat, saya bus ke 47.
Ada anak kecil di tengah jalan layang. Mohon bantuan. Suara operator terdengar berat, disertai gangguan statis. Bus 47. Kamu bilang di Majabarat? Iya. Jalan layang arah barat. Tiang 47. Hening sejenak. Lalu operator itu menjawab pelan. Mas, jalan itu udah ditutup 2 tahun lalu. Tiang 47 itu udah roboh. Apa maksudnya? Saya baru aja lewat papan petunjuk. Mas Arman, kamu dengar suara anak kecil ya? Kalau iya, jangan lihat spion. Jangan. Sebelum suara itu selesai, sambungan radio mati total. Lampu jalan padam satu persatu. Gelap total. Dari balik kaca depan bus, muncul siluet kecil berdiri di tengah jalan, menghadap langsung ke arah Arman. Tangan kecilnya terulur, menunjuk ke bus. Lalu ia berjalan mundur, langkah demi langkah ke tepi jalan dan melompat ke bawah. Arman menjerit keluar dari bus, berlari ke pagar pembatas. Tapi di bawah sana tidak ada apa-apa, hanya jalan tol kosong. Jauh di bawah dengan bekas lilin-lilin kecil yang sudah padam. Dan di salah satu tiang beton besar tertulis dengan cat merah. Di sini jatuh seorang anak sekolah 7 tahun, korban proyek jalan layang 2021. Hujan turun lagi, tapi kali ini bukan air biasa. Aromanya seperti darah yang basi. Ketika Arman kembali ke bus, semua pintu sudah terkunci dari dalam. Dari balik kaca, ia melihat bayangan seseorang duduk di kursi sopir. Wajahnya sama, dia sendiri, tapi versi yang duduk di dalam. Tersenyum lebar dengan mata hitam seperti arang. Sekarang gantian Pak, saya yang antar Bapak pulang. Lampu depan bus menyala sendiri. Mesin hidup. Bus itu perlahan meluncur maju, melewati Arman yang berdiri di tengah hujan. Ia menatap tak percaya saat bus itu menembus kabut tebal dan hilang begitu saja di ujung jalan layang yang belum jadi. Beberapa hari kemudian, petugas tol menemukan bus kosong di dasar lembah, tepat di bawah tiang ke-47. Kondisinya remuk, tapi tidak ada tanda-tanda sopir maupun penumpang. Di dashboard bus itu hanya ada boneka anak kecil tanpa kepala, masih lembab dan berbau tanah. Sampai sekarang, setiap malam Jumat atau hujan gerimis, para sopir yang melintas di Jalan Majabarat sering melihat anak kecil berdiri di tepi jalan layang membawa boneka lusuh. Kadang ia hanya berdiri diam, kadang ia menatap lewat kaca depan mobilmu. Dan kalau kamu dengar suara kecil berbisik dari kursi belakang, "Pak, lihat boneka saya enggak?" Jangan jawab, jangan menoleh. Karena kalau kamu menoleh, kamu akan jadi sopir berikutnya di jalan yang sudah lama ditutup.